Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Yohana. Sangat senang sekali saya bisa kembali bersama-sama dengan saudara di sini untuk bisa menyembah Tuhan dan belajar firman bersama-sama. Nah, hari ini kita akan mulai kembali dengan eksposisi Roma pasal 8. Roma pasal 8. Nah, sebelum kita memulai Roma pasal 8, saya ingin mereview kembali apa yang telah kita pelajari dalam Roma 1 sampai 7. Di dalam Roma 1, 2, 3, Paulus itu membuat pernyataan bahwa semua orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani adalah orang berdosa tanpa terkecuali. Karena setiap kita itu dilahirkan punya hati nurani. Tapi apa yang manusia lakukan terhadap itu? Manusia itu menekannya ataupun mengabaikannya. Sehingga ini akan menimbulkan murka Tuhan atas setiap kita. Lalu orang Yahudi berkata, saya kan orang Yahudi, saya kan punya hukum Taurat. Dan saya, saya orang yang dipilih Tuhan. Lalu Paulus berkata bahwa kamu pun tidak luput dari hukuman. Kenapa? Karena tidak bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Nah, demikianlah sehingga di Roma 3 ayat 23, ini ayat yang sangat terkenal, dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Semua kita itu patut dihukum. Semua kita adalah pendosa. Tetapi ada kabar baik, yaitu Yesus Kristus datang ke dunia untuk menjalani kehidupan yang sempurna. Yang setiap manusia tidak bisa lakukan. Tetapi dia malah mati di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman yang seharusnya kita jalanin. Sehingga kita yang percaya kepada dia tidak lagi dihukum. Oleh karena Yesus yang sudah menggantikan kita. Tetapi kita malah dibenarkan, dikuduskan, kita dimuliakan, kita diangkat menjadi anak. Kebenaran Kristus menjadi kebenaran saya dan saudara. Dalam waktu yang bersama kita masih bisa berdosa. Tetapi dalam waktu yang sama juga kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Justified sinners, pendosa yang dibenarkan. Lalu di Roma 4 dan 5, karena Yesus sudah membenarkan kita, maka kamu sudah diampuni. Bukan cuma diampuni doang, tapi hubungan kamu dengan Tuhan dipulihkan. Kamu mempunyai peace dengan Tuhan. Kamu sudah have peace with God. Jadi kamu itu diperdamaikan kembali dengan Tuhan. Kamu yang tadinya saudara dan saya itu adalah musuh Tuhan. Tetapi diperdamaikan kembali oleh Yesus. Sehingga kita diperbolehkan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan menerima janji Allah. Lalu di Roma 6, sekarang kita itu adalah ciptaan yang baru. Kristus sudah mati di atas kayu salib. Dan kita pun mati bersama dia. Waktu Kristus mati di kayu salib, itu artinya apa? Kita pun yang percaya kepada Kristus, itu mati bersama Kristus. Dan ketika Kristus bangkit, kita pun bangkit bersama Kristus. Hidup kita sekarang terkoneksi dengan Kristus. Dan kita menjadi milik Kristus. Dosa bukan lagi menjadi Tuhan kita. Tetapi Kristuslah yang menjadi Tuhan kita. Sehingga kita itu punya kuasa untuk berkata apa? Tidak kepada dosa. Kita dibebaskan. Kalau udah sampai di sini kita mungkin berkata bahwa yes, aku udah bebas. Tapi di Roma 7 Paulus itu menemukan ada dilema di dalam hatinya. Loh, aku kan udah bebas. Dosa kan sudah tidak menjadi Tuhan saya. Kenapa di dalam saya ada dua dilema? Ada keinginan. Di Roma 7 ayat 19 dikatakan bahwa sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi Paulus ini berkata bahwa siapa tolong aku, kenapa aku seperti ini? Sehingga di Roma 8 ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.
Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ini adalah kabar baik buat kita semua. Dosa kamu masa lalu, masa sekarang, bahkan masa yang akan datang itu sudah lunas dibayar dan kamu tidak lagi mendapatkan hukuman. Saudara itu dibenarkan, dikuduskan, dimuliakan, dan diangkat jadi anak. Jadi tuntutan hukum Taurat yang tadi itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus dan tidak lagi penghukuman. Sekarang hidup kita yang masih hidup ini, kita punya dua pilihan. Saudara, kita punya dua pilihan. Kita mau pilih hidup dalam daging, menuruti keinginan daging atau berhala. Atau saudara pilih hidup di dalam roh, yaitu mengikuti kehendak roh. Dipimpin oleh roh, hidup di dalam roh. Kita ini gak bisa setengah-setengah teman-teman. Gak bisa tidak memilih. Oh saya gak memilih siapa-siapa, saya tidak memilih hidup dalam roh atau hidup dalam daging. Gak bisa. Which is kalau kita tidak hidup di dalam Kristus, maka kita itu hidup di dalam daging. Jadi tidak ada, atau gak bisa dua-duanya. Gak bisa saya mau dua-duanya, gak bisa juga. Nah, oleh karena itu di Roma 8 ayat 9 Paulus bilang gini, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi di sini walaupun Paulus berkata bahwa, maksudnya sekarang ini ada dua pilihan. Tapi Paulus bilang bahwa kamu tidak hidup dalam daging. Gitu. Tapi kamu hidup di dalam roh. Sehingga bagaimana sih hidup di dalam roh itu? Jadi khotbah saya hari ini ada 3 poin. Hidup oleh roh, bagaimana cara Tuhan bekerja untuk anak-anaknya dan implikasinya itu seperti apa. Hidup oleh roh ya, kita masuk poin pertama. Di Roma 8 ayat 12-14, Roma 8 ayat 12 dikatakan bahwa jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Nah, kata berhutang di sini tuh artinya apa? Mungkin saya ambil ilustrasi minggu lalu, Pastor Anthony yang berkata bahwa ada dua, ilustrasi ini hanya ilustrasi ya. Ada dua suami lama dan suami satu, suami lama, dan suami dua, suami baru. Suami lama itu melambangkan hukum Taurat. Dan suami baru itu melambangkan Yesus Kristus. Jadi Paulus itu berkata bahwa sebenarnya tadinya suami lama kamu itu, dia itu sangat perfect. Dia itu bukan tidak baik loh, tapi dia itu sangat perfect. Dia itu selalu menuntut kamu. Setitik pun kamu tidak boleh menyimpang dari apa yang dia sudah perintahkan. Misalnya dia bilang gini, kamu bikin kopi gitu. Kopinya bahkan 1 titik gula pun itu dihitung. Air 1 mili pun dihitung. Dan dia waktu kamu melakukannya, kamu cuma kurang 1 titik gula aja. Gulanya harus dihitung loh berapa. Airnya loh. Gak boleh lebih 10 mili ya 10 mili. Gak boleh 10 poin berapa dikit, gak boleh. Jadi dia itu sangat perfect. Dan kita dituntut untuk melakukannya. Baru kita dibenarkan. Sehingga kalau hidup di bawah suami yang seperti ini, stres gak? Bukan stres lagi, mungkin mau bunuh diri. Dan pada akhirnya Paulus berkata, kamu akan mati oleh karena hukum Taurat ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh ketika setelah itu ada suami yang baru, yaitu Kristus Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Di Roma 8 ayat 3-4. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, yaitu suami yang lama itu, karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita.
yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi Paulus berkata bahwa suami kamu yang baru ini, dia itu sudah begitu baik sama kamu. Bahkan dia mati buat kamu. Kristus itu mati buat setiap kita walaupun dia tidak berdosa. Dia begitu baik, maka dengarkanlah suamimu, yaitu Yesus Kristus. Kamu bukan berhutang kepada, kamu tidak berhutang kepada daging, tapi kamu berhutang kepada Kristus. Itu artinya. Maka hiduplah dipimpin olehnya. Hiduplah di dalam roh. Gitu. Sebab jika kamu hidup menurut daging di ayat 13, kamu akan mati. Yang tadi ya. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi ini pembandingannya bukan antara orang yang percaya lalu jatuh. Perbandingannya antara kenapa aku menurut daging lalu mati, menurut roh lalu hidup. Ini perbandingannya antara orang yang tidak percaya kepada Kristus dan orang yang percaya. Gitu. Jadi ayat ini bukan pembandingan antara orang yang percaya lalu jatuh dan tidak jatuh. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kamu mematikan perbuatan tubuhmu. Gitu. Jadi artinya apa? Tadi kan di Roma 7 itu Paulus itu berkata bahwa ada dua dilema di dalam saya, yaitu keinginan yang melakukan yang jahat dan baik. Lalu Paulus berkata, pilih apa? Mematikan keinginan dosa itu. Karena kenapa? Dosa itu bukan pet. Dosa itu bukan hewan peliharaan yang kita bisa gini, aduh lucu ya dia, saya pelihara aja deh. Mungkin pertama kali lucu, mungkin pertama kali dia seakan-akan memberikan kelegaan, kepuasan yang semu. Tetapi pada akhirnya dia akan menjadi monster, dia akan menjadi predator yang memakan kamu, bahkan sampai mati. Gitu. Jadi jangan main-main dengan dosa, gak ada dosa kecil atau dosa besar. Semuanya di hadapan Tuhan itu sama. Jangan pelihara dosa itu. Kata Paulus nih, matikan perbuatan daging. Gitu. Jadi di ayat 13 itu mematikan perbuatan daging itu kalimat apa? Aktif. Artinya siapa? Siapa yang mematikan? Di sini dikatakan bahwa kamu mematikan. Jadi kita, orang yang sudah percaya yang hidup di dalam roh, mematikan perbuatan tubuh. Tapi di ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Ini adalah kalimat apa? Pasif. Dipimpin. Artinya apa? Yang membuat kita bisa mematikan perbuatan daging itu adalah Roh Kudus. Jadi jika oleh Roh Kudus, kamu yang mematikan, sepertinya ini Tuhan atau saya? Saya yang mematikan, tapi kalau saya bisa mematikan perbuatan tubuh, itu artinya adalah Roh Kudus yang bekerja di dalam saya, yang membantu saya untuk mematikan perbuatan daging itu. Ya kan? Bagaimana sih caranya Roh Kudus melakukannya? Dengan mengingatkan saudara dan saya bahwa kamu adalah anak Allah. Jadi hidup dipimpin oleh roh itu adalah Roh Kudus memimpin saudara dan saya untuk hidup mematikan keinginan perbuatan-perbuatan tubuh itu. Jadi jangan salah ya, jangan digantikan dengan Roh Kudus memimpin saya untuk tahu jodoh saya siapa. Untuk tahu pekerjaan baru saya. Untuk tahu masa depan saya. Sebenarnya hal-hal ini adalah kedaulatannya Tuhan, yang Tuhan tahu kita membutuhkannya dan Dia akan memberikannya tepat pada waktunya. Tapi hidup dipimpin oleh roh di sini udah jelas adalah bahwa kita dalam perjalanan hidup kita itu, perjalanan iman kita, perjalanan kekristenan kita, Roh Kudus membantu kita untuk mematikan perbuatan tubuh. Lalu apa hubungannya sih antara mematikan keinginan daging dengan kita mengetahui kita itu anak Allah? Kan gak make sense ya, kok mengetahui saya anak Allah, terus mematikan keinginan daging, itu hubungannya gimana gitu. Bagaimana Roh Kudus melakukannya ya. Jadi di Roma 8 ayat 15 sampai 16, sebab
kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kamu berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi ketika kita ada di dalam Kristus, kita diadopsi menjadi anak Allah. Kalau di zaman modern ini, kata diadopsi itu kan seperti anak adopsi itu anak yang second class. Tapi pada abad pertama, anak adopsi itu adalah berbeda dengan zaman sekarang. Anak adopsi itu adalah anak yang punya hak waris. Ketika ada seorang yang kaya dan dia tidak mempunyai anak, lalu dia itu akan mengadopsi anak yang untuk meneruskan nama keluarganya dan mewarisi segala harta kekayaan miliknya. Jadi adopsi itu menjadi anak Allah itu bukan anak second class. Tetapi kita semua diadopsi untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah. Makanya kenapa anak Allah di sini dalam bahasa Inggrisnya itu adalah son. Paulus tidak menulis itu adalah bukan berarti gini, oh yang cewek itu tidak mewarisi. No, baik itu wanita maupun laki-laki yang ada di dalam Kristus itu adalah son. Artinya bisa mewarisi kerajaan Tuhan gitu. Nah, mengapa Paulus itu juga berkata bahwa dengan kamu menjadi anak Allah oleh roh itu kamu berseru, ya Aba, ya Bapa. Kenapa Paulus memakai bahasa Hebrew di gereja Romawi yang berbahasa Yunani? Kan aneh kan? Kenapa dia gak bilang aja kalau di Indonesia Papa? Kenapa dia bilangnya dalam bahasa ini, bahasa Hebrew? Kenapa? Jadi ini bukan saja menggambarkan hubungan antara bapak dan anak. Tetapi pada bangsa Yahudi ini adalah zaman dulu. Itu bangsa Yahudi itu sangat menghormati nama Tuhan. Bahkan mereka tidak berani sebut nama Tuhan itu sembarangan. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia, Yesus itu memperkenalkan sebuah hubungan yang baru antara kita dengan Tuhan. Yesus itu mengajari muridnya berdoa. Doa Bapa kami di surga. Dia bukan hanya Tuhan. Yesus mau mengajari kepada kita bahwa dia itu bukan hanya Tuhan kita. Tetapi dia juga Bapamu. Artinya apa? Ketika kita percaya kepada Injil. Ketika kita percaya kepada Yesus. Maka hubungan yang intim antara Yesus dengan Bapa sekarang adalah milikmu. Kasih dan perkenanan Bapa atas Yesus sekarang adalah milikmu. Sukacita hubungan antara Yesus dengan Bapa juga adalah milikmu dan milikku. Milikku juga. Tuhan bukan hanya Tuhan tetapi juga Bapa. Bapakku, Bapakmu. Kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Jadi dasar semua perbuatan kita bukan ketakutan. Tetapi dasar semua hubungan, semua ini kita adalah kasih. Seperti Tim Keller itu berkata, quote-nya engkong kita. The only person who can wake up a king at 3 a.m. for a glass of water is a child. We have that kind of access. Kalau kamu udah tahu bahwa ini loh suami baru kamu yang lakukan buat kamu untuk kamu mendapatkan ini semua. Kok ya kamu mau balik sih? Kenapa tidak mau mematikan? Karena kamu belum percaya bahwa ini itu benar-benar nikmat. Karena kita itu belum percaya bahwa yang Tuhan berikan ini jauh lebih nikmat daripada dosa yang berhala yang ada di dalam hati kita. Makanya kenapa kita terus melihara hewan peliharaan yang tadi itu yang akan jadi predator itu. Karena kita pikir dia akan memberikan meaning, signifikan, ataupun security di dalam hidup kita. Padahal itu semua adalah semu. Gitu. Nah, di ayat yang 16 yang tadi. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Apa itu artinya? Jadi yang di pertama itu seperti sebuah doktrin yang disampaikan kepada kita. Nah, yang di ayat ke-16 itu adalah seperti sebuah pengalaman subjektif. Itu adalah sebuah pengalaman yang terjadi di dalam hidup kita. Jadi saksi itu artinya apa? Ada sebuah seperti kata dalam pengadilan kan, saksi.
gitu. Jadi ini seperti kamu dan saya ada di dalam pengadilan sebagai terdakwa. Ada hakim dan pengacara yang sedang membuktikan bahwa kamu ini tidak bersalah. Lalu kamu melakukan kesaksian yang terbaik dengan bukti-bukti yang ada. Tetapi kesaksianmu itu belum cukup untuk meyakinkan hakim. Hakim ini siapa sih sebenarnya? Hati nurani kita loh. Gitu. Dan karena hati nurani kita selalu menuntut kita gitu. Dan kemudian pengacara itu berkata, saya masih punya satu saksi. Lalu saksi itu datang dan dia bersaksi dengan kesaksian yang sama dengan kesaksian yang kamu tadi saksikan. Lalu hakim itu diyakinkan dan dia berkata bahwa kamu free 100%, bebas hukuman. Jadi gambaran ini seperti apa? Pada saat kita belajar doktrin, pada saat kita itu membaca Alkitab dengan kacamata Injil. Tapi kok itu belum yakin banget ya? Maka ada sebuah pengalaman pribadi yang Roh Kudus itu berikan. Dengan datang dan bersaksi di dalam roh kita. Dan berkata bahwa kamu adalah anak Allah. Percaya. Sehingga ketika kamu mengalami sebuah pengalaman ini adalah sebuah pengalaman yang sangat manis. Sehingga kamu bisa cry out. Abba, Father. Ini benar-benar adalah sebuah pengalaman dari Tuhan yang sehingga kamu itu sangat yakin bahwa saya ini anak Allah. Gitu. Lalu kamu mengalami kasih Bapa yang sesungguhnya. Itulah yang membuat kamu dimampukan untuk mematikan perbuatan daging. Jadi peran Roh Kudus itu adalah membuat kasih Bapa nyata di dalam hidup kita dengan membuat apa yang Yesus selesaikan bagi kita itu menjadi real dalam hidup kita. Sehingga kita semakin terkagum dan mengasihi Dia, mau hidup untuk kemuliaannya. Jadi ini adalah sebuah seperti piston yang sebenarnya terus menerus. Jadi ini bukan sekali doang, tapi ini kita harus terus menerus bertobat dan kembali percaya. Bertobat dari berhala kita dan kembali percaya. Sebenarnya ini adalah seperti progressive sanctification. Kita harus terus menerus. Kadang-kadang jatuh sebagai orang percaya. Tapi orang yang yang punya roh Tuhan, di situ dikatakan Paulus berkata yang aku benci. Jadi dosa itu bukan lagi menjadi kesukaan, tapi yang aku benci. Walaupun aku tetap melakukan, aku ini benci sama dosa ini, gitu. Nah, sehingga kamu bertobat, lalu kamu percaya lagi kembali, menaruh kepercayaan kamu kepada apa yang Yesus, dan kamu percaya bahwa Dia yang mampu memberikan semua yang aku butuhkan. Semua kenikmatan yang aku cari, semua security yang aku butuhkan, semua apapun itu ada di dalam Kristus, bukan di dalam berhala. Lalu bertobat dan percaya, dan ini terus menerus. Gitu. Nah, sekarang kita masuk poin kedua. Bagaimana sih cara Tuhan itu bekerja terus menerus dalam hidup kita? Ini ada 3 hal. Doa yang tidak terdengar, sinergi yang tidak terlihat, permulaan kemuliaan yang tidak kita pilih. Jadi surat Paulus ini sebenarnya waktu itu ditulis dengan tujuan apa? Paulus ini ingin mengencourage, memberi semangat kepada jemaat di Roma yang mengalami persekusi dan penindasan saat itu oleh kekaisaran Romawi. Jadi Paulus pengen mengencourage mereka untuk tetap percaya kepada Yesus. Nah, sama dengan seperti kita, ketika kita berjalan di dalam perjalanan progressive sanctification ini. Kita terus pengen bertobat dan percaya. Tetapi ada kalanya ketika kita jatuh terus. Akhirnya sebenarnya di dalam hati kita itu kita pengen give up. Kok aku gak bisa berubah ya? Apalagi ditambah dengan pergumulan eksternal. Artinya keadaan ekonomi, sakit penyakit, hubungan suami istri yang retak. Kita terus berjuang tapi kok tetap gagal. Walaupun kita mau bertobat dan terus mau percaya, tapi kok hati ini tidak berubah. Dan keadaan yang kita harapkan pun tidak berubah. God, mungkin nanti ada keluar tuntutan di dalam, ada acquisition. Jadi kayak ada tuntutan di dalam hati kita. Katanya kamu ngerti Injil, tapi kok masih tidak bisa melepaskan pornografi. Katanya kamu ngerti Injil, kok kamu gak berubah-berubah sih? Kok hati kamu tetap khawatir? Kok kamu tetap anxious?
dengan masalah kamu. Katanya semuanya tentang Kristus. Kok aku tetap gak bisa ya? Seakan-akan aku nih kehilangan iman. Bahkan aku benci dan jijik sama diriku sendiri. Bahkan di dalam kita terjadi pertempuran. Hati kita mungkin akan sesak. Mungkin kita kayak, aduh aku ini kenapa sih? Tapi kita tahu, gue harus percaya Yesus gitu. Sehingga sampai kita pun mungkin kadang-kadang gak bisa berdoa. Walaupun kita ngomong ke orang di luar, wah salib Kristus, percaya Yesus, bertobat. Tapi kok aku gak punya pengharapan ya? Kadang dalam perjalanan progressive sanctification kita, dalam perjalanan iman kita setelah kita percaya, inilah sebenarnya yang sering kita hadapi. Jadi di Roma 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Banyak orang berkata bahwa ini adalah bahasa roh. Tetapi menurut saya ini bukan bahasa roh. Karena kenapa? Kata keluhan yang tidak terucapkan itu atau too deep for words ala letois itu artinya unaudible. Gitu. Nah, di sini kita melihat bahwa Roh Kudus berdoa untuk kita. Bukan Roh Kudus berdoa bersama kita. Bukan kita yang berdoa loh. Tapi Roh Kudus yang berdoa untuk kita. Dan kata demikian juga. Itu kan bahasa Inggrisnya likewise. Jadi dia menuju ke perikop sebelumnya. Itu tadi kita gak bahas. Di situ dikatakan bahwa semua makhluk itu mengeluh kesakitan, sakit bersalin, menunggu anak Tuhan itu dinyatakan. Jadi groaning di sini itu adalah silent, bukan sesuatu yang mengeluarkan bunyi atau suara. Kita tidak bisa mendengarnya. Ini adalah doa yang Roh Kudus doakan kepada siapa? Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang berkudus. Artinya apa? Roh Kudus waktu kita itu bahkan tidak bisa berdoa. Waktu kita itu kok di luar seakan-akan kelihatan gue ngerti Injil. Waduh gue ini bullshit lah. Aku gak bisa. Tapi di sini Paulus itu ingin mengencourage kita. Ingat. Walaupun kamu seperti ini, ada Roh Kudus yang terus berdoa di dalam kelemahan kamu. Apa sih yang Roh Kudus doakan? Jadi ini Roh Kudus itu berdoa kepada Bapa sesuai dengan kehendak Bapa. Jadi Roh Kudus itu bukan gini loh. Tolonglah Tuhan, Bapak, kasihan loh itu Yohana. Dia itu hatinya itu sesak banget. Ayo dong tolong dia. Lalu Bapak, oh ya karena kamu yang minta, karena Roh Kudus yang minta, ya udah aku oke aja. Bukan kayak gitu. Tapi Roh Kudus berdoa. Ini memang kehendak Bapa. Jadi ini semua seperti artinya Tuhan berdoa untuk kita kepada dirinya sendiri. Jadi Tuhan yang berdoa. Kalau Tuhan yang berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan dan Tuhan yang mau, maka pasti akan digenapi. Kalau saya yang berdoa untuk saudara, kemungkinan belum tentu. Karena belum tentu sesuai kehendak Tuhan. Tapi kalau roh yang berdoa dan dia menyelidiki hati nurani, dia mengetahui semua maksud roh itu sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Gitu. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang Roh Kudus doakan? Yang sesuai dengan kehendak Bapa itu. Di ayat 29, tapi nanti saya nggak buka, nanti kita akan ke sana. Bahwa Roh Kudus berdoa menjadikan kita menjadi serupa dan segambar dengan anaknya. Jadi ini yang Roh Kudus doakan. Serupa Kristus di sini bukan gini ya. Roh Kudus meminta supaya karakternya Yohana berubah dari jahat jadi baik, dari malas jadi rajin. Bukan tentang perilaku yang di luar. Tetapi yang Roh Kudus doakan adalah ia berbicara bahwa kita diubahkan sama seperti Yesus yang sekarang sudah bangkit,
sudah menang dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi ini bukan bicara Yesus yang di bumi. Ini bukan bicara karakter kita yang di bumi, cuman perilaku doang yang di bumi. Tapi ini bicara di end ultimate-nya bahwa nanti kamu akan diubahkan seperti Yesus yang bangkit loh, yang sudah menang itu. Karena kenapa? Tema ini, makanya kenapa di sini ada demikian juga. Ini menuju kepada yang sebelumnya, yaitu semua menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahwa tubuh kamu akan diubahkan. Inilah yang akan ini adalah tentang future glory temanya. Bukan berarti yang sekarang ini kita berarti tidak usah. Justru dengan kita mengetahui ini, maka dalam hidup kita walaupun ini belum sempurna, tapi satu hari Roh Kudus berdoa bahwa dengan perjalanan kita progressive sanctification ini adalah cara Tuhan membawa kita sampai nanti sebenarnya ultimate-nya adalah kita diubahkan seperti Kristus yang ada di surga yang sudah sempurna. Gitu. Jadi di hari itu Roh Kudus berdoa bahwa on that day, di hari Yesus Kristus itu kamu pun akan diubahkan serupa dan segambar dengan Yesus yang sudah bangkit. Gitu. Nah, di luar setelah ini ada sinergi yang tidak kita lihat. Di Roma 8 ayat 28, ini adalah ayat yang paling terkenal. Kita sekarang tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini adalah ayat yang paling terkenal, paling sering disalahartikan dalam pemakaiannya, termasuk saya loh. Berkali-kali bahkan terakhir pun maksudnya saya sering salah menggunakan ayat ini dengan tujuan yang baik, yaitu untuk memberikan semangat, mengencourage orang lain ataupun diri saya sendiri ketika ada masalah datang. Tuhan pasti bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ada dua hal di sini yang sebenarnya kita sering salah pakai. Satu, kita menggunakan ayat ini untuk apa? Untuk mengignore kesakitan dari penderitaan yang timbul dalam hidup kita. Gimana? Maksudnya ini tuh gimana maksudnya? Karena kenapa di sini ada kata segala sesuatu? Segala sesuatu di sini adalah segala keadaan, segala masalah, segala peristiwa, semua hal baik dan buruk, termasuk juga emosi yang ada di dalam kita. Ketika ada masalah datang, kan pasti ada emosi dong. Jangan ditekan. Sebenarnya ini ada sebuah emosi yang juga termasuk segala sesuatu di sini. Bagaimana kita sering mengabaikan kesakitan ini dengan berkata gini, udah gak usah sedih, gak usah nangis, gak usah khawatir, gak usah stres. Karena Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Ini itu bukan seperti itu loh. Karena kenapa? Contoh aja ketika kita ini jatuh, patah tulang. Waktu kita jatuh patah tulang, walaupun kita tahu nanti ke dokter sambung lagi. Tapi ketika kita jatuh pertama kali sakit gak sih? Sakit banget. Kalau itu benar-benar kan ini gak bisa di-ignore. Ini memang sakit. Waktu aku mengalami segala masalah ya memang sakit. Seperti Yesus waktu dia datang ke tempat Lazarus. Dia tahu kok Lazarus dia akan bangkitkan. Waktu dia datang ke Maria dan Marta, bisa gak dia bilang, ngapain sih nangis? Ngapain sih? Nanti aku akan bangkitkan. Udah gak usah nangis. Yesus gak gitu loh. Tapi Yesus menangis bersama mereka. Yesus mengerti apa yang kita alami. Dia ingin berurusan dengan setiap emosi dan perasaan yang ada di dalam hidup kita. Yesus pun menangis bersama dengan kita. Nah, kesalahan yang kedua juga kita sering gunakan ayat ini untuk apa? Untuk mencari solusi yang gampang. Kita menganggap enteng aja, maksudnya kayak diganti aja lah. Misalnya dalam segala situasi yang terjadi masalah, lalu untuk menghibur itu kita sepertinya nanti Tuhan gantiin gitu. Nah, contohnya aja misalnya putus pacaran, putus hubungan, pacaran gitu ya. Nanti kita bilang ke teman kita yang lagi putus itu, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nanti ya dia akan gantiin kamu pacar yang lebih baik, lebih ganteng, gak kayak ini. Dia akan gantiin. Lalu misalnya ada bisnis yang gagal deal gitu. Nanti Tuhan akan bekerja, dia menutup pintu yang ini
Dia buka pintu yang lain. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bukan tentang ini kayak gini loh. Ataupun segala hal lah. Pekerjaan yang hilang, di PHK. Nanti Tuhan bekerja. Mendatangkan kebaikan buat hidup. Atau aku pun seperti itu loh. Memakai ayat ini. Tapi ternyata ayat ini bukan bicara tentang ini. Karena turut bekerja itu, work together itu artinya apa? Sinergi. Jadi ini itu berarti apa? Semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, baik itu eksternal, keadaan-keadaan yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi, semua itu menyebabkan ada emosi di dalam kita yang kita alami di dalam internal kita. Semua hal, baik yang buruk, emosi yang baik, emosi yang buruk, semua hal, semuanya itu akan secara sinergi turut bekerja bersama dan terus-menerus sampai pada akhirnya mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang di sini itu adalah serupa dengan gambaran anaknya yang sudah dibangkitkan di atas kayu yang sudah dibangkitkan dan sekarang ada di surga itu. Jadi ini sebenarnya yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan jadi Tuhan itu ketika banyak hal ada, saya tidak berkata bahwa kita gak usah berdoa ya, karena ada Roh Kudus yang berdoa. Kan kita manusia berdosa ya seringkali, oh kan Roh Kudus berdoa, ngapain aku berdoa? Pasti kita mikir gitu kan. Di sini itu bukan bicara bahwa kita gak perlu berdoa. Tetapi ini adalah bicara ada sebuah pergumulan yang sangat berat yang terjadi di dalam hidup kita. Bahkan kita itu udah sampai gak bisa berdoa walaupun kita secara fisiknya tetap berdoa. Tapi seakan-akan kok aku gak punya pengharapan. Kok aku gak percaya lagi sama nanti Tuhan datang aku akan diangkat lah. Itu pun sudah tidak mempan lagi. Artinya walaupun tahu. Tapi kok hati ini tetap susah dan gak bisa. Disitulah kita dikasih tahu, diingatkan bahwa Tuhan itu ketika dia sudah menyelamatkan kita. Dia tidak membiarkan kita itu berjalan sendiri. Ada Roh Kudus yang terus berdoa buat kita. Ada sebuah sinergi yang kita tidak lihat tapi itu bekerja. Roh Kudus yang berdoa kita tidak dengar. Yang dengar itu siapa? Bapa. Tapi ini itu bekerja buat anak-anaknya. Kenapa sih Tuhan itu harus menginginkan Yohana diselamatkan sampai ke seperti ini? Atau menginginkan Katie diselamatkan sampai segitunya? Kenapa? Bukan karena kita baik. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita itu lovely. Bukan karena kita itu pantas dicintai. Kenapa Tuhan itu mau memegang kita sampai akhir? Oleh karena ada sebuah permulaan kemuliaan yang kita pun tidak pilih. Nih lanjutan yang tadi kan 28 sekarang 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya. Dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga yang dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Jadi ada sebuah permulaan kemuliaan yang kita tidak pilih, bukan kita yang memilih. Tapi Tuhan yang karena kasihnya, karena dirinya, karena kemuliaannya dari sejak semula. Dia sudah mengenal saudara dan saya. Mengenal di sini kan bahasa Indonesianya pilih, tapi kalau di bahasa Inggrisnya itu foreknew. Foreknew itu bukan foreseeing loh. Foreknew itu adalah dia mengenal secara intim. Jadi dia kenal saya sejak semula. Itu bukan cuma kenal tahu. Oh aku tahu si Katie, aku tahu Karya. Bukan. Tapi dia mengenal secara intim saya dan kamu. Dan di sini mengenal secara intim itu adalah bahasa dirinya dipilih. Dia mengenal kita. Seperti Abraham mengenal Sarah. Lalu bukan Abraham lihat Sarah lalu punya anak. Ya kan? Ada sebuah keintiman sehingga Abraham mengenal Sarah dan mereka punya anak. Jadi orang yang dipilihnya dari semula atau foreknew itu akan dipredestin.
ditetapkan. Dia akan dipanggil untuk percaya dan diselamatkan. Dia akan dipanggil dan dia akan dibenarkan. Dia akan menjadi percaya dan dibenarkan. Dan kemudian dia akan dimuliakan. Ini semua bahasanya apa? Past tense. Walaupun glorified itu adalah peristiwa nanti. Tapi bagi Tuhan, yang dia lihat itu adalah sudah. Hanya Tuhan yang besar itu, yang bisa melihat peristiwa yang akan datang, itu menjadi past tense loh. Jadi, apa sih? Tuhan itu Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dari semula. Dia akan mempertahankan iman kita ketika kita tidak punya iman seperti lagu tadi. Ketika aku merasa bahwa imanku ini fail. Bahkan di dalam kegelapan, di dalam mungkin orang gak tahu. Tapi aku tahu aku gagal. Aku gak bisa mentaati Tuhan. Aku kembali lagi kepada berhala. Tapi di sini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan bekerja loh sampai segininya. Dari semula. Dan ini adalah satu paket untuk satu orang. Bukan gini, oh kalau saya baik maka saya di justify. Maka saya di glorify. No. Ini adalah pekerjaannya Tuhan. Dia pasti akan membawa kita karena ini glorified. Dimuliakan ini past tense. Walaupun bagi kita nanti. Karena Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu. Dia adalah, walaupun dia bekerja di dalam waktu. Tapi dia tidak dibatasi oleh waktu. Mengetahui kebenaran ini ya. Itu sangat melegakan saya loh. Dan saya sangat menenangkan hati saya. Walaupun kita semua bisa jatuh, bangun dalam dosa. Tapi manusia yang baru atau hati yang baru adalah hati yang bisa bergumul dengan dosa. Yang benci dosa. Yang terus mau bertobat. Percaya walaupun pada saat saya itu berusaha. Dalam arti saya memandang. Tapi nanti Roh Kudus akan bekerja di dalam kita. Yang membuat kita itu melihat, wah. Sehingga hati kita itu kembali melihat dia dan kembali percaya bahwa dialah yang kepuasanku yang sesungguhnya. Walaupun sekarang kadang-kadang masih belum. Kadang-kadang hati kita itu masih belum move kok. Kita tahu teorinya. Bahwa doktrin-doktrinnya. Tapi kenapa belum? Jangan menyerah. Terus keep going. Terus percaya, terus bertobat. Terus percaya, bertobat, percaya, bertobat, percaya, berdoa. Terus gitu. Karena kenapa? Roh Tuhan pasti. Karena dia tidak bisa mengingkari janjinya. Bukan karena kita baik. Kita jatuh bangun kok. Tapi dia pasti menggenapi janjinya. Lalu implikasinya apa sih dalam hidup kita? Roma 8 ayat 31 sampai 32. Sebab kalau kita mengetahui semua ini, sebab apakah yang akan kita katakan tentang semuanya? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi udah ada Roh Kudus yang berdoa, ada sinergi yang tidak kita lihat yang terus bekerja. Tuhan sudah menetapkan kita dari semula. Lalu Yesus sekarang menjadi pembela kita di surga. Wow. Jadi ketika kita menghadapi tuduhan-tuduhan yang ada di dalam kita, maka kita sama-sama bacakan ayat 32 ini. Ketika ada sebuah tuduhan yang berkata bahwa kamu gak bisa, kamu ini munafik, kamu ini udah tahu ini dosa, kamu tetap lakukan. Maka kamu katakan di ayat 32 kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan kita?
Bapa sudah memberikan yang paling precious, yang paling istimewa, yaitu anaknya kepada kita. Yang paling istimewa, yang paling precious dalam hidupnya aja dia sudah berikan. Apalagi sekarang setelah kita percaya kepada dia. Bukankah dia akan terus memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita nanti bisa mencapai garis finish. Hari ini ketika kita berjalan di dalam perjalanan kekristenan kita, walaupun kita tetap jatuh bangun di dalam dosa, tetapi ada sebuah janji yang tidak bisa tidak digenapi. Sehingga ini membuat hati kita lega. Bahkan segala sesuatu di sini, menurut saya, maksudnya bukan cuma tentang yang rohani, tapi segala sesuatu ini semua yang kamu butuhkan di dalam perjalanan iman kamu, baik itu materi, baik itu semuanya, itu akan dikasih. Kalau hari ini belum dikasih, doa kita yang kita minta, perubahan yang kita inginkan, kita gak mau jatuh tapi tetap jatuh. Kita gak mau, kita mau hidup buat Tuhan tapi kita malah hidup buat berhala. Keep going, terus bertobat, terus percaya. Karena segala sesuatu di sini adalah Tuhan tahu yang kamu butuhkan. Kalau hari ini kamu belum mendapatkannya, berarti belum waktunya. Kamu belum membutuhkan. Untuk apa tujuannya? Untuk menjadikan kamu menjadi serupa dengan gambar anaknya. Jadi semua hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk sekarang ini, itu tujuannya untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus. Bukan tujuannya untuk kamu enak-enak, untuk ego kita, untuk ini. Kalau yang kita minta itu adalah untuk ego kita, maka Tuhan mungkin tidak berikan. Karena dia memberikan untuk kebaikan kita. Kebaikan itu adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi dia tidak pernah menahan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dia sudah memberikan yang paling precious. Masa yang kayak gini-gini yang kita butuhkan untuk sampai iman kita akhirnya kita bisa bertemu dengan dia dan percaya kepada dia dan terus menerus dan mendapatkan hidup bersama-sama dengan dia dan menikmati dia selama-lamanya dan menyembah dia selama-lamanya. Masakan dia tidak menganugerahkan itu semua buat kita. Jadi terus percaya kepada dia. Nah, di ayat 35-36 ini juga adalah pergumulan kita yang eksternal. Jadi dikatakan bahwa apa yang terjadi di luar kita, apa yang dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini yang melemparkan kepada kita segala sesuatu, baik itu penindasan, kesakitan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, semuanya itu tidak bisa loh memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi kita sama-sama bacain ini ketika kita menghadapi segala masalah, segala apapun yang terjadi di yang internal di luar dari diri kita, maka kita baca ini 1, 2 sampai habis ya. 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesakan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya ini, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab, baca lagi ya, 38. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa yang baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Coba kita lihat yang ini sebelumnya, sorry. Maaf, slide-nya hilang ya. Oh, oke. Nah,
Kita lihat kan tadi, saya yakin kata Paulus. Kenapa sih Paulus begitu yakin? Apakah karena Paulus itu imannya itu besar, imannya itu kuat, imannya itu tidak terkalahkan? Apakah seperti itu? Hilang. Coba kita lihat. Paulus pun mengalami dilema. Paulus pun mengalami segala yang ada di luar, yaitu ketelanjangan dan segalanya. Tapi apakah karena Paulus mengasihi Tuhan dengan sangat, maka dia akhirnya mencapai garis akhir dan dia tetap percaya kepada Kristus? Coba kita lihat ayat ini dikatakan, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kasih siapa kepada siapa? Apakah kasih Paulus kepada Tuhan atau kasih Tuhan kepada Paulus? Tapi kalau kita bisa yakin, Paulus bisa yakin akan imannya dan percaya itu karena kasih Tuhan kepadanya. Sama dengan kita. Bukan karena kita hebat dalam perjalanan kita ini jatuh bangun. Bukan karena kita baik lalu Tuhan mengasihi kita. Tuhan menciptakan kita itu karena Tuhan adalah Tuhan yang sudah puas dengan dirinya. Tapi Dia di dalam kepuasannya, Dia tetap berkehendak untuk memilih, untuk menciptakan kita dan dunia ini. Supaya apa? Supaya kita, manusia yang berdosa ini, yang bobrok ini, bisa menikmati kekayaannya. Bisa menikmati pribadinya selama-lamanya. Itulah yang Tuhan inginkan. Sehingga karena Tuhan begitu mengasihi kita lah, maka Dia yang akan membawa kita sampai garis akhir. Kita sekali lagi baca yang ayat ini sama-sama. Dan habis itu kita tutup. 3839. 1, 2, 3. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa.